Kenapa masih banyak ada anggapan dan prasangka buruk kepada cadar gitu? 3 hal mungkin ya. Yang satu karena kurang belajar agama Islam dengan baik. Yang kedua, hanya ikut-ikutan saja ya, ikut-ikutan orang ngatain-ngatain gitu kan. Terus yang ketiga, stigma yang buruk tentang wanita bercadar diakibatkan oleh orang-orang yang berpemahaman yang tidak benar. Contohnya seperti yang mentogut-togutkan Indonesia dan sebagainya gitu kan. Gara-gara oknum-oknum seperti itu ya, nama cadar jadi rusak semuanya gitu. Maka ini di sini penting sekali memilih guru yang benar gitu kan. Kalau bagi saya cadar itu bagus kok. Ya, itu juga keyakinan orang gitu kan, harus dihormati gitu. Yang belum bercadar ya menghormati yang bercadar. Yang bercadar juga menghormati yang belum bisa bercadar gitu kan. Saling memotivasi saja. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik gitu. Di sini saya tidak mau menyalahkan kalian yang menggunakan hijab lebar ketika berkendara. Akan tapi jika seperti ini sangat berbahaya buat diri kalian sendiri dan orang lain. Nanti hijab kalian bisa masuk ke dalam ruji ban motor gitu kan. Terus nanti lampu sennya yang belakang juga tertutup yang bisa membahayakan pengemudi di belakangnya gitu. Lantas apa solusinya? Lepas hijab gitu? Atau ganti dengan hijab yang pendek gitu? Atau ganti dengan hijab yang lilit ular gitu? Lilit ke atas? Enggak gitu juga lah. Pakai tetap hijab lebarmu, itu bagus gitu. Akan tapi juga harus memperhatikan keamanan diri gitu. Big respect buat kalian yang menggunakan hijab lebar karena itu menunjukkan kalian adalah wanita yang baik. Tapi kalian juga harus hati-hati ketika berkendara. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Banyak yang mengidentikan bahwasanya cadar bagi yang perempuan, jenggot bagi laki-laki, celana cingkrang bagi laki-laki itu sebagai ciri terorisme. Padahal dari kepolisian, teroris atau bukan itu dilihat bukan dari penampilannya, akan tetapi dilihat daripada pemahamannya. Kalau pemahamannya suka mengkafir-kafirkan Indonesia, selain golongan kita dibunuh, kalau menurut mereka halal darahnya, istilahnya seperti itu, maka ini adalah bibit terorisme. Meskipun dia tidak bercadar bagi yang perempuan, meskipun tidak berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki. Karena teroris atau bukan itu bukan dilihat daripada penampilannya, tapi dilihat daripada pemahamannya. Maka buat teman-teman sekalian yang sekiranya ingin bercadar bagi yang perempuan, berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki, dan orang tuanya tuh takut dan berpikiran yang aneh-aneh, bahkan melarang karena dikira teroris nanti, berikan saja video ini pada orang tua kalian. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Karena kalau dari saya pribadi, itu bukan ciri teroris. Dari kepolisian pun itu bukan ciri teroris. Ya, ciri teroris itu dilihat daripada pemahamannya, bukan penampilannya. Tentunya sangat fatal sekali ya pernyataan ini, karena tidak benar sekali kalau bahasanya polisi itu anti sekali dengan cadar. Bercadar itu keyakinan orang. Kalaupun ada yang melakukan perbuatan aneh-aneh dengan pakaian seperti itu bukan salah pakaiannya, tapi salah orangnya. Kalau masalah bercadar, banyak kok istri polisi yang bercadar. Bahkan di sini pun saya juga sangat respect dengan wanita bercadar gitu. Dan ada juga anggota Polri yang mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri karena berani melawan terorisme pada saat terjadi maraknya kasus bom bunuh diri viral beberapa waktu lalu. Istrinya bercadar. Jadi jangan sampai kita tuh termakan dengan media-media yang mengatakan bahwasanya polisi itu anti sekali dengan cadar. Enggak kok, kata siapa. Pun juga misalkan ada anggota Polri yang mungkin salah dalam hal ini, itu namanya manusiawi. Tidak semua anggota Polri itu seperti itu gitu. Kemarin video saya yang memaparkan tentang bercadar dan sebagainya, itu banyak menimbulkan pertanyaan, boleh nggak istri polisi itu bercadar gitu? Waduh, ini kayaknya memang harus dijelaskan berulang-ulang ya. Padahal jelas sekali kemarin saya sebutkan, jelas saya kasih cuplikan gambarnya juga. Yang jelas gini, bercadar itu tuh di negara kita dilarang nggak sih? Gitu. Enggak kan? Diperbolehkan kan? Karena itu hak dan keyakinan masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya, bolehkah polisi menikah dengan wanita yang bercadar? Boleh-boleh saja. Kata siapa nggak boleh? Tidak ada yang melarang. Yang jelas gini teman-teman sekalian, jangan sampai kita berpikir bahwasanya aparat negara itu menakutkan gitu. Nggak boleh seperti itu. Kita juga sama manusia. Adapun kalau di Polri ada anggapan-anggapan yang buruk tentang bercadar dan sebagainya, itu hanya oknum saja, nggak semuanya. Kita nggak boleh menyamaratakan semuanya, gitu kan? Karena masih ada yang bisa menghormati hak-hak pribadi masing-masing.